Halo, gua Im. Seperti biasa di video kali ini kita bakal membahas manga Rikudo. Setelah kemarin kita telah sampai pada pertandingan debut Riku melawan Kikuchi, lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Setelah pertandingan debut Riku melawan Kikuchi, kita kemudian diperlihatkan suasana di sekitar panti asuhan yang sedang turun hujan. Di sisi lain, Riku juga terlihat duduk di teras panti, dan di saat itu Naishiro yang baru aja bangun tidur dan melihat Riku duduk di teras sendirian bertanya, "Kapan kau pulang?" Tapi setelah itu Naishiro malah berteriak jika Riku sangat menyebalkan. "Bukankah kemarin kau ada pertandingan? Aku juga dengar kau berusaha menjual tiket pertandinganmu. Tapi kenapa kau tidak memberi tahuku?" Namun Naishiro yang berteriak seperti itu dan tak juga mendapat balasan dari Riku, dan saat Naishiro mendekat ia baru sadar kalau ternyata Riku itu tidur sembari duduk. Dengan tangan yang gemetar, Naishiro pun kemudian memberanikan diri untuk membangunkan Riku. Namun setelah Riku bangun dan melihat ke arah Naishiro, untuk sepintas si Riku malah melihat sosok Ehara Sensei. Ia pun terkejut dan memasang ekspresi yang ketakutan, dan sembari membayangkan kejadian yang menimpa Ehara, Riku memanggil-manggil namanya. Namun setelah itu Riku tersadar jika orang yang ada di depannya itu Naishiro. Ia pun meminta maaf dan sembari pergi Riku berkata, "Seharusnya aku tetap terjaga dan gak ketiduran." Naishiro pun bertanya, "Apa kau baik-baik saja? Dan ngomong-ngomong, apa kau juga menang di pertandinganmu kemarin?" Riku pun menjawab iya, tapi di saat yang bersamaan ia kembali mengingat momen Kikuchi yang dibawa tim medis dan ekspresi anaknya yang menangis melihat kondisi Kikuchi. Mengingat hal itu, Riku juga menganggap ekspresi kesedihan anak Kikuchi sama halnya saat ia menangis sembari memeluk Ehara. Riku juga berkata di dalam hatinya, "Jika aku memang berhasil mengalahkan lawanku dengan kekuatanku sendiri. Tapi di sisi lain, aku juga merasa jika aku telah memberikan pengalaman yang pernah aku alami pada anak Kikuchi." Nah, kita kemudian berpindah sebentar ke sisi Tokorozawa yang dimana ia sedang menagih hutang bersama teman premannya. Tapi Tokorozawa sendiri berada di dalam mobil dan tidak ikut turun. Ia terlihat sedang menonton berita tinju yang sedang membahas Kaede Hyodo, seorang petinju berumur 18 tahun yang digadang-gadang bakalan menjadi profesional dan diprediksi akan mampu mencatatkan rekor petinju pria termuda yang akan meraih gelar juara dunia. Ditambah lagi ayah Hyodo adalah mantan juara dunia. Jadi nggak heran jika semua orang menaruh harapan besar kepadanya. Di sisi lain, cuaca yang sedang turun hujan, dan di saat itu Tokorozawa melihat Baba yang juga menatap ke arah dirinya, dan ternyata si Baba ini emang udah niat buat ketemu dan membicarakan sesuatu sama Tokorozawa. Baba berkata kalau kemarin kau pasti diam-diam melihat pertandingan. Tokorozawa pun cuma diam dan ia kemudian bertanya, "Apa kau melihatku?" Baba menjawab kalau dia nggak lihat, tapi aku tahu jalan pikiranmu. Meskipun tidak ada yang tahu jika sejak kau berhenti menjadi seorang petinju kau bergabung dengan Yakuza, tapi semua hal ada batasannya, dan Baba meminta untuk Tokorozawa tidak menemui Riku lagi. Tapi ternyata bukan hanya kali ini Baba meminta Tokorozawa untuk tidak menemui Riku, karena Tokorozawa bilang kalau Baba ngomongin hal itu lagi. Tokorozawa juga menjawab jika ia adalah orang yang menarik Riku ke dalam dunia tinju, jadi ya aku pikir sangat wajar kalau aku menonton pertandingan debutnya. Aku tahu Riku dapat melangkah maju dengan kekuatannya sendiri, memikirkannya saja membuatku senang. Ia bisa
bisa bertahan di dunia tinju. Tokurosuwa pun kemudian bangun dan berkata kepada Baba untuk membawa Riku ke puncak. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Namun Baba meminta untuk Tokurosuwa berhenti membicarakan tentang puncak, juara dunia atau sabuk OPBF. Karena untuk pertama-tama Riku harus bisa melewati turnamen Rocky King terlebih dahulu. Nah, kita kemudian berpindah sebentar ke sebuah tempat gym di mana Hyodo ada di sana, dan yang mengejutkan ia sedang melihat rekaman pertandingan antara Riku dan juga Kikuchi. Dan meskipun ada yang bilang kalau Hyodo nggak perlu memperhatikan pertandingan itu, tapi ternyata si Hyodo ini malah tertarik dengan pukulan yang Riku perlihatkan. Hyodo bertanya apa Riku ini beneran petarung 4 ronde. Ia menggunakan Russian Punch. Terlebih lagi, aku tidak pernah melihat pukulan yang benar-benar akurat dan tajam dengan kepalan tangan seperti itu. Melihat Riku bertarung rasanya seperti ia memukul untuk terus bertahan hidup, dan aku juga baru melihat tekad seseorang yang memukul dengan niatan untuk membunuh. Jika ia adalah petarung 4 ronde, pasti dia akan mengikuti turnamen Rocky King, dan yang mengejutkan, Hyodo berkata jika ia ingin mencicipi rasa dari pukulan Riku.